tekstur dari kulit gajah. Masya Allah, tebal sekali guys. Tebal banget, kasar banget ya. Kasar. Kayak apa ya? Kayak. Dan tentunya bagi para pengunjung yang telah memegang tekstur dari kulit gajah, di sana itu pertunjukan gajah. Dan kita ngeliatin pertunjukan gajah. Di sana ada apa tuh namanya tuh? Orangutan. Sekarang pukul jam 2:30 sore. Kita lihat pertunjukan gajah sebentar. aktivitas gajah dua juta dalam aslinya. Namun sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu di sini saya Nova. Dan kali ini saya tidak akan tampil sendiri. Saya akan ditemani oleh ketiga ekor gajah Sumatera beserta perawat-perawat gajah. Dan kita perkenalkan dulu gajah-gajah yang akan tampil. Untuk posisi pertama, kali ini ada gajah Sumatera kami yang bernama Tini. Wah, halo Tini. Nah, para pengunjung kali ini Tini akan memperlihatkan bagaimana kedekatan antara kiper dengan gajah. Dan bagaimanakah cara Tini membantu kiper kami bisa naik ke atas leher gajah dengan melalui kaki depannya. Boleh dong diberi semangat tepuk tangannya. Nah, para pengunjung kali ini Tini tampil bersama kiper kami yang bernama Kak Fajar. Selamat sore Kak Fajar. Nah, para pengunjung, Tini ini berusia 30 tahun dan Tini ini berasal dari Riau. Dan tidak hanya itu, Tini pun akan membantu Kak Fajar bisa turun dari atas leher gajah, tentunya dengan kembali menggunakan kaki depannya. Oke Tini, diangkat dulu sebelah kaki depannya. Dan secara perlahan kiper kami bisa turun dari atas leher gajah. Terima kasih Kak Fajar. Dan untuk posisi kedua, kali ini ada gajah Sumatera kami yang bernama Inul. Wah, halo Inul, selamat sore. Nah, para pengunjung, ada berbagai macam cara ketika kiper bisa naik ke atas leher gajah. Bisa melalui kaki depan, kaki belakang, belalai ataupun dengan posisi gajah duduk. Dan kali ini Inul akan membantu perawat kami bisa naik ke atas leher gajah dengan melalui belalainya. Wah, unik sekali ya. Di sini Inul tampil bersama kiper kami yang bernama Kak Endang. Selamat sore Kak Endang. Nah, para pengunjung, Inul ini berusia 18 tahun dan Inul ini hasil perkembangbiakan Taman Safari Indonesia Bogor dengan indukan Linda dan sang pejantan David. Dan bagaimanakah cara turunnya? Dengan berseluncur dari atas kepalanya. Terima kasih Kak Endang. Dan untuk posisi terakhir, nah kali ini ada gajah Sumatera kami yang bernama Tati. Wah, halo Tati. Nah, para pengunjung, kali ini Tati tidak akan membantu perawat kami bisa naik ke atas leher gajah. Namun, Tati akan memperlihatkan fungsi dari belalai gajah. Bagaimana sih Mbak ketika gajah mengangkat sesuatu dengan mempergunakan belalainya? Dan kali ini Tati ditemani oleh kiper kami yang bernama Kak Ranti. Selamat sore Kak Ranti. Oke, kita lihat ya. Dengan cara seperti apa sih Tati ketika gajah mengangkat sesuatu dengan mempergunakan belalainya? Dengan cara dililit. Wow, unik sekali ya. Nah, para pengunjung, Tati ini berusia 28 tahun dan Tati ini berasal dari Palembang. Itu dia penampilan ketiga ekor gajah Sumatera kami. Semangat tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih. Dan para pengunjung, tentunya gajah ini mampu berjalan berkilo-kilometer jauhnya hanya untuk mencari tempat yang aman dan nyaman yang dapat mereka pergunakan untuk beraktivitas. Dan aktivitas yang pertama yang akan ditunjukkan oleh gajah, wah lihat Tati. Tati meraih makanan di atas pohon dengan menaiki tonggakan kayu sebagai alat penopang kakinya dan meraih makanannya mempergunakan belalainya. Belalai gajah ini merupakan perpaduan antara hidung dengan bibir atasnya. Dan para pengunjung, di mana pada belalai gajah ini tidak memiliki tulang, hanya memiliki 40.000 otot kecil yang dapat bergerak ke segala arah.
Dan di sini pun ada Ino. Boleh dong beri semangat tepuk tangannya untuk Ino. Nah, para pengunjung ternyata Ino mampu mengangkat kedua kaki depannya dan meraih makanannya mempergunakan belalainya. Ini terbukti walaupun gajah memiliki postur tubuh yang cukup besar, akan tetapi gajah ini memiliki keseimbangan tubuh yang cukup baik. Dan kali ini di depan saya sudah ada Tini. Di sini Tini akan mengambil makanan yang berada di permukaan tanah dengan mempergunakan ujung belalainya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan pada ujung belalai gajah Asia mereka memiliki satu ruas jari. Berbeda dengan gajah Afrika mereka memiliki dua ruas jari. Oke, aktivitas selanjutnya. Nah, setelah Tati dan Inonya berjalan berkilo-kilometer jauhnya, mereka akan merasakan lelah. Jika diberitahu, mereka akan mencari tempat yang aman dan nyaman yang dapat mereka pergunakan untuk merebahkan tubuhnya. Nah, inilah yang gajah lakukan ketika mereka sudah sangat lelah. Mereka akan membaringkan tubuhnya ini pada satu sisi kanan ataupun sisi kiri, dengan sebelah daun telinganya ini menempel ke lantai ataupun ke permukaan tanah, yang berfungsi ketika gajah ini mendengarkan ancaman bahaya sekecil apapun, maka gajahnya akan segera terbangun karena gajah memiliki indera pendengaran yang cukup baik. Dan tentunya ketika gajah tertidur, tidak selalu mereka membaringkan tubuhnya. Gajah pun bisa tertidur dengan posisi berdiri, dengan belalai yang menempel ke lantai ataupun ke permukaan tanah. Ini berfungsi ketika keselamatan gajah yang tertidur. Tidak semua gajah tertidur, melainkan ada beberapa gajah yang tidak tidur untuk menjaga kawanannya dari ancaman bahaya. Dan para pengunjung di mana waktu tidur dari hewan gajah itu tidak banyak, mereka hanya memerlukan 4 hingga 6 jam per hari, dan sisa waktu tidurnya mereka pergunakan untuk mencari makanan, minuman, ataupun bermain dengan kawanannya. Dan para pengunjung di mana gajah ini termasuk hewan herbivora pemakan tumbuhan, per hari gajah memerlukan makanan sebanyak 250 kg makanan dan membutuhkan air minum sebanyak 150 liter untuk perharinya. Nah, Bapak Ibu, gajah ini kan besar dan juga berat. Kira-kira ketika gajah ini berjalan mengeluarkan suara atau tidak? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak mengeluarkan suara atau tidak? Tidak. Di sini Tini akan membuktikan apakah ketika gajah ini berjalan mengeluarkan suara atau tidak. Didengarkan. Ada suaranya deh. Bagaimana? Apakah ada yang mendengar? Tidak. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nanti kita cari tahu alasannya ya. Kenapa sih ketika gajah ini berjalan mereka tidak mengeluarkan suara sekecil apapun? Dan aktivitas selanjutnya, wah di ujung sana sudah ada Ino. Apa yang akan dilakukan oleh Ino ketika mereka menemui rintangan, yaitu berupa pohon tumbang? Dengan cara seperti apa Ino? Wow, ternyata dengan cara merangkak seperti ini. Nah, para pengunjung, karena kita tahu gajah ini tidak dapat melompat, maka mereka akan merobosnya ini dengan cara merangkak. Semangat tepuk tangannya lagi dong buat Ino. Terima kasih. Dan para pengunjung, tentunya gajah-gajah di Taman Safari selalu kami rawat, terutama kami rawat untuk bagian kakinya, yaitu perawatan untuk kuku pada gajah. Ada yang tahu nggak jumlah kuku kaki gajah ada berapa? Ada yang tahu? Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Oke, Tati Ino diangkat dulu sebelah kaki depannya. Oke, kita hitung ada berapa Mbak? Oke, Tati diangkat dulu sebelah kaki depannya. Iya, kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 buah kuku. Dan di mana kuku kaki gajah ini selalu kami rawat. Kami bersihkan setiap hari dan tak lupa selalu kami potong setiap 1 bulan sekali. Dengan mempergunakan alatnya seperti ini. Ini yang dinamakan dengan rinet ataupun pisau yang memang dikhususkan untuk memotong kuku pada satwa. Bagaimana sih Mbak cara pemotongannya? Nah, dipotong untuk bagian kuku yang telah memanjang. Dan bisa Anda perhatikan, pada ujung rinet ini memiliki lengkungan. Lengkungan ini berfungsi untuk membersihkan sela-sela pada kuku gajah. Oke, dibersihkan sela-selanya. Dan digosok untuk kuku yang telah kasar menggunakan sabun kelapa, karena jika kuku kaki gajah ini tidak dipotong akan menyulitkan mereka untuk beraktivitas. Oke, itu untuk bagian kaki depannya ya. Sebelum kita lihat bagian kaki belakangnya, udah ada yang pernah lihat gigi gajah?
Belum ya? Oke, Tati Inul dibuka dulu mulutnya. Nah, bagaimana kelihatan? Kelihatan. Nah, para pengunjung, gajah ini memiliki 4 buah gigi geraham, 2 di atas, 2 di bawah, dan 2 gigi seri yang tumbuh menjadi gading. Karena Tati dan Inul ini betina, mereka memiliki gading yang sangat kecil ataupun terkadang tidak nampak sama sekali. Bentuk dari gigi gajah ini sama halnya seperti kepalan pada tangan manusia, dan beratnya ini bisa mencapai 4-5 kg. Dan di mana hewan jenis gajah hanya mengalami pergantian gigi sebanyak 6 kali saja. Terima kasih Kak Endang. Itulah dia perawatan untuk gigi pada gajah. Nah, sekarang kita lihat bagian kaki belakangnya. Kira-kira jumlah kuku kaki depan dan kaki belakangnya sama apa beda? Ayo, ada yang tahu nggak sama apa beda? Sama. Oke, coba kita hitung ya. Oke, Tati Inul diangkat lagi sebelah kaki belakangnya. Ada berapa Mbak? Ada 1, 2, 3, dan 4. Hanya 4 buah kuku saja. Dan di mana pada telapak kakinya ini mereka memiliki bantalan lemak yang sangat empuk. Jadi inilah alasan kenapa ketika gajah berjalan mereka tidak berbunyi, karena gajah memiliki bantalan lemak yang sangat empuk. Oke, itulah dia perawatan untuk kuku pada gajah. Dan para pengunjung, kali ini saya akan mengundang Bapak Ibu yang ingin memegang tekstur dari kulit gajah. Ada mau pegang nggak? Boleh, silakan. Bagi Anda yang penasaran, Anda bisa langsung berdiri di samping arena panggung gajah. Dan nanti Tatinya akan keliling memberi kesempatan kepada kita semua yang ingin memegang tekstur dari kulit gajah. Saya memegang tekstur gajah. Saya acung tangan, dan di sini banyak acung tangan. Dan para pengunjung, tentunya kami mohon untuk tidak naik ke atas panggung ya. Dimohon untuk selalu menjaga putra putrinya dan selalu mengikuti arahan dari petugas-petugas kami. Silakan yang penasaran bagaimana tekstur dari kulit gajah ini, kasar apa lembut, boleh silakan Anda bisa langsung berdiri di samping arena panggung gajah. Dan para pengunjung, perlu Anda ketahui juga bahwa ketebalan kulit gajah ini bisa mencapai 2-3 cm. Tetapi kulit gajah ini cukup sensitif terhadap paparan sinar matahari ataupun gigitan serangga, sehingga mereka senang berendam di dalam air ataupun berkubang di dalam lumpur. Dan bisa Anda perhatikan juga pada kulit gajah ini memiliki lipatan ataupun keriput. Ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuhnya dari paparan sinar matahari. Oke, jangan khawatir, nanti Tatinya keliling. Semuanya kebagian untuk megang tekstur dari kulit gajah. Masya Allah, tebal sekali guys. Tebal banget, kasar banget ya. Kasar. Kayak apa ya? Kayak. Dan tentunya bagi para pengunjung yang telah memegang tekstur dari kulit gajah, kami mohon untuk kembali ke tempat masing-masing, karena setelah ini saya akan memberikan pertanyaan. Di sini Inul mendinginkan suhu tubuhnya dengan cara mandi. Nah, para pengunjung, inilah yang gajah lakukan untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Gajah mendinginkan suhu tubuhnya ini dengan cara mandi. Mereka mandi dengan mempergunakan belalainya. Diambil airnya, didiamkan beberapa saat, dan ketika sudah mereka akan semburkan ke seluruh tubuhnya. Dan perlu Anda ketahui juga bahwa belalai gajah ini mampu menampung air sebanyak 8 liter air, dan belalai gajah ini dapat dipergunakan untuk mencari makanan, minuman, ataupun mengangkut barang. Tapi fungsi utama dari belalai gajah yaitu alat untuk bernafas. Nah, Bapak Ibu, ada yang tahu nggak ketebalan kulit gajah ini berapa sentimeter? Yang tahu boleh angkat tangan? Berapa Pak? 3-5. Berapa? 3 sentian. 3-5 cm. Karena berani telah menjawab, dapat kenang-kenangan dari Taman Safari Indonesia. Terima kasih. Dan para pengunjung, ketebalan kulit gajah ini bisa mencapai 2-3 cm. Tetapi kulit gajah ini cukup sensitif terhadap paparan sinar matahari ataupun gigitan serangga, sehingga mereka senang berendam di dalam air ataupun berkubang di dalam lumpur. Dan setelah mereka membasahi seluruh tubuhnya, mereka akan merasakan gatal. Jika di hutan, mereka akan mencari pepohonan ataupun bebatuan yang kasar untuk menggosok-gosokkan tubuhnya seperti yang Tati dan Inul lakukan. Nah, para pengunjung, di mana gajah menggosokkan tubuhnya ini dari ujung kepala hingga pangkal ekornya, yang berfungsi untuk menghilangkan parasit, yaitu seperti kutu, jamur, ataupun kulit mati yang menempel pada tubuhnya. Dan para pengunjung Taman Safari Indonesia, perlu Anda ketahui juga bahwa gajah Sumatera ini mengalami ancaman serius, yaitu berupa deforestasi hutan, penebangan liar, pembunuhan gading, ataupun akibat konflik antara gajah dengan manusia. Dan di mana di habitat alam aslinya, yaitu di Sumatera, gajah ini hanya tertinggal kurang lebih 2.500 ekor lagi. Dan satu informasi
informasi untuk Anda bahwa Taman Safari Indonesia kita memiliki 53 ekor gajah Sumatera yang terdiri dari 11 untuk gajah jantan, kaos yang bertuliskan Save the Sumatran Elephant, dan di depannya juga ada gambar gajah yang sedang memegang kuas lukis. Wah mbak, emang gajahnya bisa melukis? Tentu saja. Inilah dia hasil karya dari gajah Sumatera kami yang bernama Ino. Wow, Inonya bisa melukis sama Bapak Ibu. Coba kita tanya sama Ino ya. Ino, Mbak mau tanya, yang di depan juga penasaran. Emang benar ini hasil karya dari Ino? Iya, iya Mbak, benar ini hasil karya dari Ino katanya. Wah hebat sekali Ino. Lalu dibawa ke depan lukisannya mau diapain nih? Mau ditaruh buat dijual? Iya, mau Ino taruh buat